Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Hong Kong yang berjudul The Eye. Ayo kita mulai. Seorang wanita bernama Moon yang mengalami gangguan penglihatan akhirnya mendapatkan donor mata. Operasi berjalan lancar dan pertama membuka mata, cahaya yang tidak familiar di mata membuat matanya terasa sakit. Bayangan keluarga ada di sana, tetapi ada sesosok lainnya juga. Menurut Dr. Lo, hal ini wajar di mana butuh waktu untuk sinkronasi antara mata dan otak. Besoknya, penglihatan Moon juga masih berupa bayangan. Anak kecil yang bernama Ying Ying yang juga adalah pasien di rumah sakit itu begitu girang dan pergi memanggil suster. Ada sebuah bayangan perempuan, entah itu hantu atau orang, di mana di mata Moon semua serba kabur, tapi perempuan satu ini tembus pandang. Walaupun sudah bisa melihat, Moon belum diperbolehkan pulang karena masih harus ada pemeriksaan ulang. Setelah itu, Moon minta diantar ke kamar mandi untuk bercermin. Saat itu adalah kali pertamanya dia melihat wajahnya sendiri. Ya ampun, gue cakep juga ternyata ya. Tak berapa lama Ying Ying masuk dan berkata dia akan dioperasi besok. Moon menyemangatinya dan mengingatkan janji mereka yang akan jalan-jalan bersama melihat dunia setelah keluar dari rumah sakit. Ying Ying pun mengajak Moon untuk berfoto bersama. Malamnya, Moon merasa melihat sesosok bayangan hitam yang mengajak seorang pasien untuk pergi. Dia merasa aneh dan berjalan keluar tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Sewaktu dia ingin kembali masuk, ada suara aneh dan dia pun mengikuti sosok yang berdiri di pojokan. Nenek itu menghilang dan Moon memejamkan matanya sebentar yang dirasa tidak nyaman. Si nenek tiba-tiba muncul lagi di sampingnya dan sepertinya memutarinya, setelah itu hilang lagi. Bukan hilang, tapi ternyata berdiri agak jauhan. Nenek itu pelan-pelan melayang mendekatinya sambil berkata, "Aku sangat kedinginan." Setelah itu dia menghilang. Besoknya, petugas memindahkan si nenek yang ternyata sudah meninggal ke kamar mayat. Moon yang mendengarkan percakapan petugas menanyakan kepada suster tentang nenek itu dan berkata dia melihat si nenek yang diajak seseorang keluar semalam. Hal itu dinilai tidak mungkin karena malam itu bukanlah waktu untuk berkunjung. Hari di mana Moon diperbolehkan pulang pun datang juga. Dia dijemput oleh kakaknya dan di dalam mobil, Moon melihat ada seorang bapak-bapak yang berdiri mematung di jalan tol. Sebelum sampai di rumah, mereka singgah ke Dr. Ahwa, seorang dokter ahli psikoterapis yang juga keponakan dari Dr. Lo. Dokter ini akan melatih Moon untuk menentukan objek dengan penglihatan, jadi bukan berdasarkan sentuhan lagi. Setelah di rumah, nenek memutarkan rekaman video semasa kecilnya dulu. Tak berapa lama, Moon merasa ada tamu dan membuka pintu sewaktu nenek sedang sibuk di dapur. Seorang anak kecil menanyainya, "Kakak, apakah kamu melihat raportku?" Nenek bertanya siapa itu. Moon menoleh dan menjawab neneknya, tapi setelah itu, dia kembali melihat ke depan dan anak itu sudah hilang. Anak itu kemudian muncul lagi dan tepat di mana dia berdiri, ada lampu lampion tanda bela sungkawa yang digantung. Moon terkesima dengan cahaya lampu dan berjalan ke sana. Sewaktu dia ingin menyentuh lampion itu, ada suara aneh yang mengagetkannya. Anak tadi sudah dalam keadaan jongkok dan Moon bertanya apa yang sedang dia lakukan. Anak itu pun menjawab, "Aku sangat kelaparan." Dari belakang, pintu tiba-tiba terbuka dan pemilik apartemen bertanya apa yang Moon lakukan di depan pintu. Di kejauhan juga ada sosok yang berdiri dan anak yang tadi itu sudah menghilang. Besoknya, Moon menjalani kesehariannya yang masih bergabung dengan klub musik tunanetra. Semuanya berjalan normal dan malamnya Moon tampak bermimpi buruk dan terbangun. Di matanya, kamarnya seperti berubah-berubah menjadi ruangan lain. Besok paginya dia bersiap-siap untuk ke rumah sakit dan lagi-lagi ada anak kecil yang menanyakan apakah dia melihat raportnya. Dari dalam, nenek yang mendengar suara Moon seperti berbicara dengan seseorang lalu mengintip keluar dan melihat Moon yang sedang ngomong sendirian. Di rumah sakit, Moon bertemu dengan Ying Ying yang baru saja dikemo dan memberikan dia permen. Ying Ying berkata dia belum bisa makan permen dan Moon pun berjanji akan menyimpannya sampai dia sembuh nanti. Di apartemen, nenek terlihat bersama seorang pria menemui tetangganya. Dari pengakuan orang tua, anaknya mengakhiri hidup beberapa waktu lalu. Pria ini berkata dosa mengakhiri hidup itu sangat berat, bahkan arwahnya tidak akan tenang dan akan mengulang kembali hal yang sama.
Maka dari itu, tugas orang tua harus mencari tahu sebab anaknya mengakhiri hidup, juga membantunya pergi dengan tenang. Malamnya, Moon lagi-lagi bermimpi buruk tentang hal yang sama. Seperti deja vu, dia terbangun dan lagi-lagi melihat kamarnya seperti kamar orang lain. Besoknya, Moon pergi ke tempat kursus kaligrafi. Selagi dia asik menulis, ada suara yang berkata, "Kenapa duduk di tempatku?" Ada sesosok perempuan dan dia menoleh ke Pak Guru yang tampak tidak merespons seperti tidak mendengarkan apa-apa. Setelah Moon menoleh kembali, sosok itu sudah menghilang. Tak berapa lama, hantu gadis itu muncul lagi dan mengatakan hal yang sama, tapi kali ini sambil lari ke arah Moon dan menembus badannya. Merasa ada yang tidak beres, secepatnya dia kembali ke rumah sakit dan menemui Dr. Ahwa, tapi sayangnya hari itu dokter praktek jam 5 sore. Setelah itu Moon pun berjalan pergi dan berkata akan kembali lagi nanti. Lagi-lagi dia melihat sosok seorang ibu menggendong anak yang menjilati daging yang digantung di rumah makan. Setelah puas menjilat, sosok itu pun melayang pergi. Seorang karyawan menghampirinya dan berkata, "Kau melihatnya juga? Santailah, nanti juga akan terbiasa." Gadis itu bercerita sederetan rumah makan di sana semuanya sudah dijual kecuali bosnya, karena dia masih berharap istri dan anaknya akan berkunjung walaupun tidak bisa melihat mereka. Hidangan disajikan tapi Moon sudah jijik lalu berjalan pergi. Di tengah jalan seorang anak berlari dan mereka saling bengong kenapa anak ini bisa menembus badannya. Tak jauh dari sana ternyata ada kecelakaan dan korbannya ya si anak gendut lucu ini. Arwahnya seakan berdiri menyaksikan badannya yang tergeletak dan sosok hitam itu sudah muncul di belakang lalu membawanya pergi. Moon segera membalikkan badan dan berpapasan dengan Ahwa. Akhirnya dia menceritakan apa yang dia lihat dan sudah pasti Dr. Ahwa pun terheran-heran bayangan hitam apa. Bukan hanya kejadian hari ini tapi Moon menceritakan semuanya dari awal dia di rumah sakit dan tentang kamarnya yang berubah-ubah. Intinya, dia mengaku bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Tentu saja Ahwa menanggapinya dengan ilmu pengetahuan, dengan mengatakan dia mempunyai dosen Amerika dan mengajak Moon untuk menemuinya besok. Merasa Ahwa tidak mempercayai perkataannya, maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Jangankan membantu, percaya aja kagak. Moon pulang ke apartemen yang bertepatan dengan nenek yang tampak membakar selembar rapot seorang anak. Nenek dan kakaknya seakan menyembunyikan hal ini dari Moon dan menyuruhnya untuk masuk duluan. Hal menegangkan lainnya pun terjadi di dalam lift. Ada seorang kakek yang berdiri membelakangi pintu lift. Moon tidak berani masuk di mana yang lainnya sudah masuk duluan karena dia merasa takut dengan CCTV yang tidak menangkap sosok kakek tersebut. Setelah memastikan lift sebelahnya kosong, barulah dia menggunakan lift itu menuju ke lantai 15. Belum juga sampai si kakek hantu tiba-tiba sudah berpindah dari lift sebelah. Mana perjalanan masih panjang pula kan? Baru di lantai 3. Kakek itu mulai memperlihatkan pergerakan dengan melayang pelan-pelan persis di belakangnya, lalu pelan-pelan memutar badan yang memperlihatkan setengah wajahnya yang bonyok. Untungnya lift berhenti juga di saat hantu itu sudah dekat sekali dengan Moon. Dengan panik Moon membuka pintu tapi terasa susah yang ternyata itu apartemen orang lain yang masih di lantai 14. Moon pun enggan menggunakan lift lagi dan memilih tangga darurat. Di sana lagi-lagi hantu anak itu muncul dan menanyakan raportnya. Anak itu lalu loncat dari jendela setelahnya yang membuat Moon semakin panik. Akhirnya dia sampai juga di apartemen dalam keadaan perasaan yang kacau. Hari-hari berikutnya dia tampak tidak semangat dan frustasi dengan dunia barunya. Tidak nafsu makan, main biola dengan nada berantakan sampai membuang bola lampu saking takutnya melihat hantu. Di tempat lain, Dr. Ahwa menemui pamannya untuk menanyakan soal transplantasi kornea mata Moon. Baru juga ngomong sepatah dua patah kata, dia sudah diusir oleh pamannya karena memang tidak ada yang perlu dibicarakan antara dua orang yang berbeda pemikiran, apalagi saling bertentangan. Menurut Dr. Lo, apa itu hantu? Ada-ada aja. Bilang aja lu suka sama perempuan itu, ya kan? Saat Ahwa ingin berjalan pergi, si nenek kebetulan menelpon dan memintanya untuk ke rumah karena Moon bertingkah laku aneh. Singkat cerita, sampailah si Ahwa dan langsung memarahinya. Mau jadi kecoa apa ya gelap-gelapan gini? Good. Moon tetap tidak ingin membuka matanya dan Ahwa mengantarnya untuk bergabung kembali dengan grup musik tunanetranya dengan tujuan mengembalikan moodnya.
Berbarengan dia yang memainkan biola, seorang suhu tampak bersiap dengan jubah kebesarannya. Ternyata si nenek meminta paranormal untuk melihat-lihat apartemennya. Setelah itu Moon pun pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Ada suara yang memanggilnya yang ternyata adalah Ying Ying. Anak itu berkata dia sudah boleh keluar rumah sakit, tidak perlu dioperasi lagi dan bisa bersekolah kembali. Moon senang mendengar itu dan mengatur janji akan jalan-jalan bersama setelah ini, tapi dia terdiam melihat bayangan hitam yang berdiri di belakang Ying Ying. Ada gambaran di mana operasi Ying Ying gagal dan dia berkata, "Dunia ini sangat indah. Tidak apa-apa, jangan bersedih. Tetaplah kuat dan semuanya akan baik-baik saja." Setelah itu dia pamit pergi bersama dengan sosok hitam tersebut. Dr. Lo menghampirinya yang ingin menyampaikan bahwa Ying Ying sudah tiada, tapi sebelum dia berkata apa-apa, Moon bilang dia sudah tahu karena baru saja dia melihat Ying Ying pergi. Baru deh si Dr. Lo seperti antara percaya dan tidak. Di hari pemakaman Ying Ying, Moon menjadi sosok baru dengan pemikiran barunya. Dia sudah tidak takut lagi dan bersyukur setidaknya dia bisa melihat orang yang disayanginya. Ada sebuah kartu yang dibuat Ying Ying dulu dengan tempelan foto mereka berdua dan tulisan "Jangan lupakan aku". Keanehan kembali terjadi di mana Moon seakan tidak mengenali wajahnya sendiri di foto itu. Jadi yang difoto dan yang dilihat di cermin adalah orang yang berbeda. Hal itu kembali membuat Moon frustasi. Satu-satunya cara sekarang adalah menemukan asal-usul si pendonor retina mata dan menyelesaikan urusan yang belum terselesaikan olehnya untuk membantunya menempuh perjalanan ke alam baka. Ahwa pun kembali menemui pamannya dan meminta detail informasi tentang gadis pendonor itu yang seharusnya menjadi rahasia. Pamannya memberikan berkas itu dan bertanya apakah dia salah lahir di keluarga mereka yang mayoritas rasional. Kok ada ya nongol satu yang beda dan masih percaya tahayul padahal sudah menjadi dokter. Tapi apapun itu pamannya tetap support dan menyuruhnya untuk tetap waspada. Kornea mata itu ternyata kepunyaan gadis Chinese yang tinggal di Bangkok yang bernama Chiu Wailing. Mengetahui itu, mereka pun segera ke Bangkok untuk mencari tahu apa yang mereka ingin tahu. Di sepanjang jalan, Moon masih melihat hantu-hantu tragis yang mengalami kebakaran dan terus mengalami hal yang sama berulang-ulang. Sampailah mereka di rumah sakit Siam Raj dan meminta bertemu dengan Dr. E. Para suster tampak bingung seperti tidak mengenal dokter yang dimaksud, sedangkan Moon terlihat mengenali sebuah momen yang sama di mimpinya. Selagi Ahwa berbincang dengan suster, Moon berjalan ke tempat itu dan semakin yakin dengan apa yang dilihatnya itu adalah apa yang pernah ada di mimpinya, lalu memberitahu Ahwa. Nah, kebetulan Dr. Ek yang dimaksud pun datang. Tanpa basa-basi, Ahwa langsung menghampirinya dan berkata, tujuan mereka datang karena ingin berterima kasih dengan pendonor kornea mata, juga meminta detail alamat sang pendonor. Usut punya usut, Dr. E ini juga berasal dari Hong Kong. Dokter menolak memberikan detail informasi yang mereka minta dengan alasan terbentur dengan peraturan rumah sakit. Di saat dia hendak pergi, Moon langsung mengatakan dia melihat hal-hal yang tidak seharusnya setelah mendapatkan donor kornea mata. Karena inilah akhirnya mereka pergi ke rumah Ling. Sepanjang perjalanan, Dr. Ek menceritakan bahwa Ling adalah gadis yang sungguh kasihan. Semua orang menjauhinya. Dari waktu ke waktu, dia akan menangis di luar pintu seseorang yang menandakan ada orang yang akan meninggal di rumah tersebut. Bukannya menganggap itu adalah sebuah tanda, orang malah menganggapnya sebagai penyebab kesialan. Nah, sampailah mereka di rumah Ling. Seorang perempuan membukakan pintu yang dipanggil Nyonya Cui. Nyonya Cui ini adalah ibu kandung dari Ling. Dr. Ek menceritakan kembali saat itu di desa pernah terjadi kebakaran besar yang menewaskan 300 orang. Waktu itu beberapa saksi mengatakan Ling mencoba menolong para warga, tapi sayangnya mereka tidak ada yang mempercayainya. Ling sendiri mengakhiri hidup sehari sebelum kebakaran itu. Moon meminta melihat kamar Ling dan di sana masih terlihat kain bekas dia mengakhiri hidup dulu. Moon juga meminta izin untuk menginap di sana semalam dan besoknya dokter berkata akan mengantarkan mereka ke kuburan Ling. Malam itu Moon langsung menanyakan apa yang Ling mau darinya. Sebuah gambaran pun diperlihatkan ke Moon. Jadi ceritanya Ling ini dulu selalu dikejar-kejar anak-anak dan mengatakannya pembawa sial. Dia dituduh penyebab semua kemalangan di desa itu, bahkan warga melarang anak-anak mereka untuk bermain dengannya.
Dia dan ibunya selalu menghadapi para tetangga yang resek dan bodoh itu. Suatu hari, dia sudah tidak sanggup lagi menghadapi berbagai bulian dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup. Setelah tahu kejadian itu, Moon langsung menemui Nyonya Cui dan berkata dia tahu bagaimana menyelamatkan Ling. Moon berkata bukan masa lalunya yang menyakitinya sekarang, tapi masa sekarang. Ling terjebak dalam putaran waktu dan terus-terusan mengulang masa-masa mengakhiri hidupnya itu. Moon meminta Ibu Cui untuk ke atas menyaksikan sendiri, tapi Ibu Cui tidak mau. Dia masih menyimpan kesal kepada anaknya di mana selama ini dia sudah berusaha melindunginya, tetapi anak itu malah memilih menyerah, maka dari itu ibunya berkata tidak akan memaafkannya. Tepat jam 3 dini hari, kursi di kamar bergerak sendiri. Moon terus meyakini Ibu Cui, tapi ibu ini masih keras kepala dan kekeh tidak ingin melihat Ling sama sekali. Moon kembali ke kamar dan menyaksikan arwah itu kembali melakukan hal yang sama. Kali ini suara Ling sampai ke telinga ibunya dengan berkata, "Ibu, tolong aku." Waktu seakan berputar kembali dan sekarang yang ada di gantungan itu seakan-akan adalah Moon. Ahwa yang sekilas mendengar suara Moon pun menghampiri kamarnya, tetapi anehnya, dia melihat Moon sedang tidur. Setelah menutup kamar, adegan gantung-menggantung itu terjadi lagi seakan-akan hal itu tidak sampai di telinga Ahwa dan hanya sampai ke Bu Cui. Ibunya masih kekeh mengatakan bahwa Ling lah yang memilih meninggalkannya. Suara Ling terdengar semakin melemah dan bagaimanapun, yang namanya seorang ibu pasti akhirnya akan menolong anaknya. Dia segera berlari ke atas dan menurunkan putrinya. Di sana, arwah itu meminta maaf kepada ibunya dan mereka pun saling memaafkan. Ahwa datang di saat semua sudah berakhir dan besoknya mereka semua ke makam Ling dan mendoakannya. Setelah itu, Moon tidak lagi melihat hal-hal aneh, tapi pemandangan anak-anak kampiung yang main loncat-loncatan di sungai dan hal-hal normal lainnya. Tapi ternyata cuma sebentar. Malamnya dia melihat bayangan orang-orang yang berlari lewat di samping angkotnya, sedangkan yang lainnya sudah pada ngorok termasuk Ahwa. Moon pun keluar dan ternyata ada sebuah kecelakaan mobil pengangkut gas yang terguling. Banyak sekali sosok-sosok hitam yang menghampiri semua orang di sana seakan-akan siap untuk mencabut nyawa mereka. Penglihatan ini sama dengan Ling dulu yang menyaksikan akan terjadi kebakaran yang menewaskan 300 orang tersebut. Moon mencoba menyadarkan orang-orang dan menyuruh mereka untuk menyelamatkan diri sama seperti yang dilakukan Ling dulu. Tapi semua orang tidak merespon dan menganggap dia orang yang aneh karena memang tidak mengerti bahasanya. Ahwa yang bangun melihat Moon yang berlarian di luar segera menyusul. Gas mulai bocor dan dengan cepat menyebar. Di saat mesin bajai dinyalakan yang mematik percikan api, langsung ledakan pun terjadi dan habislah sudah. Dalam sekejap tempat itu menjadi lahapan api. Ahwa datang dan segera menundukkan Moon yang masih bengong. Peristiwa naas di mana beberapa menit yang lalu orang masih berupa manusia utuh dan sekarang sudah menjadi mayat panggang. Arwah orang-orang berjalan pergi satu persatu. Mata Moon yang terkena serpihan pecahan material saat itu kembali tidak bisa melihat, tapi dia tidak menyesali apapun. Setidaknya dia sudah pernah melihat hal-hal yang terindah di dunia ini. Hal yang tak pernah akan dilupakannya. Tamat. Hal baik datang kepada mereka yang percaya, hal yang lebih baik datang kepada mereka yang bersabar, dan hal terbaik datang kepada mereka yang tidak pernah menyerah. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa!